Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali memberlakukan tanggap darurat untuk Desa Ban yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa magnitudo 4,8 pada Sabtu kemarin. Rencananya di Desa Ban, pemerintah akan mengganti material bangunan warga yang hancur dengan menggunakan bahan kayu agar tidak mudah hancur terkena gempa. Kondisi rumah warga di Desa Ban sendiri berada di lereng gunung dan juga berada di ketinggian. Dari data BPBD Karangasem, akibat gempa tercatat ada 243 rumah warga di Karangasem yang mengalami kerusakan parah. Selain itu, dampak gempa juga mencatatkan 1 orang meninggal dunia, 70 orang luka ringan, dan 366 rumah rusak ringan, serta 101 tempat ibadah juga ikut rusak. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli di Bali rusak parah akibat gempa bumi bermagnitudo 4,8 pada Sabtu pagi. Selain itu, gempa juga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya data kerusakan akibat gempa. Ya, lalu bagaimana kondisi pagi ini pasca gempa bermagnitudo 4,8 di Bali? Kita tanyakan kepada rekan Alfani Sukri langsung dari Bangli, Bali. Lalu, Alfani, bagaimana dengan penanganan pemerintah pasca bencana gempa yang telah terjadi? Ya, Rendra dan juga pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini pihak tim gabungan BPBD TNI Polri terus melakukan upaya pembukaan jalur atau akses jalan menuju Desa Serunyan, di mana ada 8 titik longsoran yang pada saat gempa kemarin menimpa jalur menuju Desa Serunyan tersebut, dan hingga saat ini hanya baru 4 titik longsoran yang sudah bisa diselesaikan. Masih ada 4 lagi longsoran, berarti Desa Serunyan ini masih dalam terisolir demikian dan hanya bisa dilalui menggunakan jalur danau, menggunakan perahu, Rendra. Dan dapat saya laporkan juga bahwa hingga saat ini untuk para korban sudah mendapat perhatian dari pihak pemerintah, di mana pada hari Minggu kemarin Gubernur Bali sendiri telah menemui para korban untuk memberikan santunan, di mana para korban yang meninggal dunia diberikan sejumlah uang senilai 15 juta dan untuk para korban yang mengalami luka ringan maupun berat diberikan uang senilai 10 juta. Selain itu, bantuan sembako juga terus mengalir dari pemerintah dan juga perorangan. Demikian, Rendra. Untuk desa yang terisolasi, Alfani, ini diperkirakan ada berapa warga yang saat ini membutuhkan berbagai bantuan karena akses yang terisolasi tersebut? Ya, dari data pihak BPBD Bangli sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini ada sekitar 250 jiwa yang ada di desa tersebut. Namun upaya untuk memberikan makanan melalui jalur danau atau menggunakan perahu terus diupayakan, di mana pihak BNPB juga kemarin telah melakukan pengecekan di lokasi dan memberikan bantuan. Dan rencananya hari ini Kementerian Sosial juga akan menemui para korban yang ada di Desa Serunyan tersebut. Rendra. Alfani, sejauh ini apakah ada penambahan dari jumlah korban meninggal ataupun korban luka di Bangli? Ya, hingga saat ini data dari BPBD masih tetap, di mana ada 3 korban dan
yang meninggal dunia, dan di belakang saya saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Bangli sendiri, masih merawat 3 orang, di mana 2 mengalami patah tulang demikian, dan 1 mengalami luka di bagian mata sehingga harus dirawat oleh tim dokter di Rumah Sakit Bangli ini, Rendra. Baik, untuk data kerusakan rumah, apakah mengalami penambahan juga, Pak Fani? Ya, dari data yang kami terima, di mana ternyata tidak hanya kerusakan rumah sendiri tidak hanya terjadi di Karangasem dan juga Bangli, namun juga ada beberapa tempat ibadah yang mengalami kerusakan di kawasan Gianyar. Namun tidak terlalu parah demikian, hanya bangunan-bangunan tembok saja yang rusak di daerah Gianyar tersebut. Pak Fani, parahnya gempa yang dirasakan di wilayah Karangasem dan juga Bangli ini apakah membuat aktivitas perekonomian di 2 wilayah tersebut ini menjadi terganggu, terutama untuk wisata? Ya, hingga dari hasil pantauan kami di lapangan, sejak terjadinya gempa pada Sabtu kemarin, kami langsung melakukan pengecekan, di mana ada destinasi di Karangasem sendiri, ada destinasi Pura Besakih dan juga di kawasan Kintamani itu, namun tidak ada pengaruhnya. Masyarakat atau wisatawan lokal maupun asing juga masih terlihat mendatangi tempat-tempat wisata tersebut. Rendra. Baik, terima kasih Alfani Syukri mengabarkan langsung dari kawasan Bangli di Bali.